Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ratilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat sadayana? Alhamdulillah di pagi hari ini. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai bentuk kenikmatan untuk kita. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat iman Islam, dan kemudahan tentunya Bu. Karena kemudahan ini tidak didapat kecuali ibu dapat nikmat kemampuan dan nikmat kemauan. Karena kalau kita bahas kemampuan dan kemauan, ada orang yang Allah berikan nikmat kemampuan, tetapi Allah cabut nikmat kemauan. Sehat mah sehat Bu, tapi alim ngalangkahkeun kaki ka masjid teh gitu dah. Sehat mah sehat Bu, tapi alim kanggo belajar. Jadi memang nikmat kemauannya Allah cabut. Aya oge anu tebih Bu, padahal mah tebih, tapi karena kemauannya tinggi Bu, sareng mampunya dongkap. Ada juga orang yang Allah berikan nikmat kemauan tapi dicabut nikmat kemampuannya. Ari hatena mah hoyong ka dieu mung teu damang nya sakit gitu. Ya, sakit. Ada yang seperti hatinya mah pengen banget salat subuh berjamaah di masjid. Hatinya mah pengen banget ngaji ngeriung gitu setelah salat subuh di masjid. Tapi ya itulah nikmat kemampuan dan kemauan itu tidak diberikan kepada siapa saja. Ya, alhamdulillah hari ini diberikan kepada kita. Mudah-mudahan atuh istiqomah kita teh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Ibu, bapak, sebelum kita ngaji Quran, ibadah itu memiliki dua dimensi. Ada dimensi zahir, ada dimensi batin. Nah, dua-duanya ini harus beriringan bareng. Zahir itu ibadah syariat, kayak ibu baca Quran, sholat, puasa, zakat, itu bagian daripada ibadah zahir yang terlihat, haji kayak gitu. Ada juga yang dinamakan dimensi batin, ya terlibatnya hati dalam ibadah tersebut. Karena kalau kita terlalu memperhatikan zahir, kita cuma memperhatikan cangkang saja. Kalau buah mah ada cangkang, ada isi Bu ya. Nah, kalau misalkan kita hanya memperhatikan bentuk luar ibadah saja, itu hanya memperhatikan bentuk cangkang saja. Kayak ibu makan pisang kulitna hungkul, raos teu Bu? Teu enak. Harus ada isinya. Dibuka dulu kulitnya baru dimakan isinya. Nah, begitupun dengan ibadah. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ada orang pengen banget umroh, pengen banget haji, belum Allah berikan kesempatan buat berangkat tuh. Tapi hati nama sudah kakait aja Baitullah, bari ngadorong roda teh, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lakal baik. Zahir nama dunia tah, ngadorong roda kanggo dagang gitu nya. Tapi batina ibadah ka Allah. Ulah sabalikna, berada di depan pintu Ka'bah, barinya pengkain kiswah ya, dina Ka'bah ya, ngadoa anak ya Allah payukeun dagangan abi har sia eta mah gitu. Zahir nama ibadah, tapi hatena dunia. Maka yang baik mana? Dua-duanya. Ibu ibadah sambil menghadirkan Allah. Nah, bagaimana kita caranya hari ini baca Quran sambil menghadirkan Allah dalam hati kita, supaya setiap huruf yang kita baca berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hayu kita tilawah di surat Ali Imran, tepatnya ayat 136. Insyaallah kita baca sampai 140. Sebagaimana biasa kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama tilawah berjamaah, sesi kedua tilawah mandiri, dan sesi yang terakhir bedah tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. 1, 2, 3. Maghfiratum mir rabbihim wa jannatum tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. 1, 2, 3. Haru khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru. 1, 2, 3. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tarik nafasnya. 1, 2, 3. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh. Mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lama Allah.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ يَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Ingat panjang mad wajib di akhir berapa? 6 dan kemudian dihentakkan ya. Wallahu la yuhibbul zalimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk ke sesi yang kedua. Masing-masing baca satu ayat, semuanya dibaca kecuali 140. Ya, jadi 140 kita skip, yang dibaca 136, 137, 138, 139. Ya, jadi 140-nya di skip supaya waktunya maksimal loh, Pak. Pak Ajam biasa 36, silakan. Terusnya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Kuatan. Lanjutkan. Sip. Fiha min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Alhamdulillah. Jadi untuk nafas Bapak Ibu sekalian itu tergantung kemampuan kita ya. Kalau mau disekaligus satu ayat dalam satu hal nafas silakan kalau kuat gitu. Walaupun tadi dicontohkannya cuma sampai jannat, Ibu tiba-tiba sampainya sampai pihak boleh, gak jadi masalah. Itu kembali kepada kemampuan nafas kita. Jadi tidak apa-apa. Alhamdulillah. Bapak lanjutkan Pak, silakan. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh. Boleh. Fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Alhamdulillah rapi ngasih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Haywan lanjutkan mantap Pak. Lanjutkan. Bagus. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Halah irit gitu ya Mas sekali napas ya Mas ya. Alhamdulillah beresip rapi. Lanjutkan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Alhamdulillah. Kan raoseun nya Bu, ngadangukeun lagi pami hukumna diterapkeun mah nya. Ayunan, panjang pendek, tahanan. Indah saja karena Quran itu saking mukjizatnya Bu. Kalau nggak ada salah, nikmat saja kita dengar. Tapi kalau ada yang pales saja atau aneh gitu Bu, pasti ada yang salah itu. Ya, dan alhamdulillah kita menikmati itu hari ini. Alhamdulillah. Lanjutkan Pak. Balik lagi ya. Bagus. Jazanya berapa Pak? Hati-hati. Disamain ya. Bagus. tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Untuk huruf hak sukun Bu ya Pak, pastikan dikenain betul-betul ke tengah-tengah tenggorokan. Ketika kita baca min tahtiha, min tahtiha, jangan min tahti. Jadi masih ngambang tadi, haknya itu nempelnya di mana gitu tadi. Terdengar di telinga sayanya kayak ngambang antara ha dengan ha begitu. Jadi nggak nempel di tahti. Kan kalau kita bilang tah itu udah pasti di tengah tuh. Tapi tadi kayak di antara gitu, di antara bagian bawah dan tengah. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi Pak insya Allah ya. Ibu lanjutkan. Iya, mangga silakan Ibu. Bagus. Fa. Fa. Ibu ketika baca tak sukun itu jangan dipantulkan kholat atau kholaj, salah. Tapi dialirkan saja ya nafasnya. Qad kholat dah. Qad kholat at it ut at it ut. Jadi posisi lidahnya tetap di ta. Jangan geser ke depan karena kalau geser ke depan jadi qad kholat jadi sa eta menjadi sin. Ya, juga jangan tidak dialir karena kalau tidak dialirkan qad kholat. Jadi nantinya ada pantulan yang mungkin terjadi secara tidak sengaja, tapi dialirkan saja. Qad kholat at it ut. Kedengeran enggak? Itu segitu. Itu ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Lanjutkan. Bagus. Tinggal wa mau'izatul. Jadi tadi dha-nya agak kepanjangan sedikit ya. Wa mau'izatul lil muttaqin. Begitu ya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Bagus. Bagus. Wala tahinu ya? Yang 139. Hah?
Wala tahinu. Nah, iya itu betul. Alhamdulillah. Walaupun ingkungnya agak kecepatan tapi bisa diterima karena masih ditahan. Dan saya melihat ibu mulai menerapkan ini ya, alhamdulillah. Karena di pertemuan pertama nggak ada tahanan, ibu. Sekarang sudah mulai menerapkan tahanan itu. Tolong dipertahankan apa yang sudah didapat, jangan berubah kembali ya. Jangan sampai kayak ibu-ibu di tempat lain. Ustadz, saya mah kalau ngaji sama Ustadz bisa tajwid deh. Tapi pas ke rumah balik deh gitu deh, ya buat apa belajar saya bilang. Justru belajar itu buat dibawa sampai rumah saya bilang. Jadi nggak bisa. Terus gimana tuh Ustadz? Atau ada yang kasusnya kayak gini. Kalau ngaji bareng bisa nadanya teh. Tapi pas ke rumah balik deh ke setelan pabrik. Oh kia tuh nama. Dengerin dulu rekamannya. Misalkan YouTube-nya dengerin dulu awalnya. Nanti ibu bisa baca terusannya. Biasanya gitu. Jadi bingung nada awal. Jadi gimana ini tuh mulainya ya gitu. Biasanya ada yang kasusnya seperti itu ya. Begitu. Lanjutkan. Bagus. Bagus ibu. Jazanya berapa bu? Jazanya berapa? 5 kan ya? Oke. Bagus, nggak apa-apa. Wajan bagus. Ming fiha bagus. Wa ni'ma ajrul mu'min. Bagus, alhamdulillah. Ibu jangan minder kalau kita salah baca Quran, jangan. Apalagi sedang belajar. Karena sebetulnya ibu, ketika kita sudah ngaji saja itu udah luar biasa. Ibu tahu nggak? Allah tidak meminta kita untuk sampai ujung. Maksudnya ibu sampai hafal Quran 30 juz, ibu sampai harus mengajarkan dan sebagainya, enggak. Tetapi Allah menginginkan kita wafat di jalan ini. Sampai ibu meninggal, ibu ngaji aja, itu udah menjadi kebaikan. Dan kita kan punya hanca ibu ya. Kemudian ibu diwafatkan, ibu seolah-olah fisabilillah. Kenapa? Karena masih ada hanca yang belum kita selesaikan ini. Ini walaupun kita baca cuma 5 ayat per pertemuan, yang kita perjuangkan bukan cuma dunia tapi akhirat. Bahkan dalam hadis yang pernah saya sampaikan, surga, tingkatan surga yang kita sedang perjuangkan itu setiap bacaan. Jadi nggak perlu risau, nggak perlu sedih. Salah itu biasa. Yang penting mau memperbaiki. Lanjutkan. Bagus. Fangzuru. Fangnya boleh 3 ketukan. Ibu sempurna, semuanya sempurna. Cuman di fangzur saja agak kecepatan. Padahal di sunanung ibu tahan 3 bagus tuh. Tapi pas di fangzurnya saja agak sedikit kecepatan ya. Bukan tidak ditahan, tetap ditahan, tetap. Zuru ada wawunya, ada madnya. Kecuali kalau nggak ada madnya, fangzur. Tapi karena ada madnya, fangzuru di ayun. Ya, karena ada mad. Kecuali kalau tidak ada madnya. Ya, lanjutkan.
Minash, anginnya di tengah. Nah gitu. Bagus. Iya ya, jadi putus-putus ya Bu ya. Padahal kalau nggak sanggup mandi bagi dua nggak apa-apa. Misalkan gini. Hadza bayanul linnasi wa huda. Boleh nggak? Boleh. Wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Iya. Mau diulang lagi? Mau diulang lagi Bu? Mau, sok. Bagi dua aja ya. Nah, idzatul wa mau'izatul. Lebih nyaman mana yang ini dengan yang tadi Ibu? Iya, jadi balikin lagi sekali lagi Ibu, ketika baca Quran kembali ke kemampuan nafas kita. Jadi jangan maksain. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Saya yakin Ibu ketika baca Quran, Ibu tahu napasnya mau habis. Gitu ya. Maka pas mau habis berhenti. Jadi jangan pas habis. Pas mau habis berhenti. Sehingga tidak tersengal-sengal nanti bacanya ya. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu. Lanjutkan. Oke, alhamdulillah hampir napasnya hampir ya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Bagus. Nat. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya paham kenapa bacanya demikian, karena memang antara kita fokus ke huruf dengan menentukan hukum di depan itu kadang juga ada kesulitan tersendiri. Tapi segitu mah Ibu udah alhamdulillah. Tinggal terus latihan Bu ya untuk menyempurnakan. Alhamdulillah, udah lebih baik. Lanjutkan. Ya. Dua Bu. Sunanung cecu. Enggak, bentar. Sunanung cecu. C harusnya. Kemudian fangduru harusnya ditahan 3. Ulangi ya, boleh? Konsentrasi Bu. C Bu. Sunanung fa. Untung berhenti. Jadi Al-Fitrah ini termasuk kelas yang jauh pembelajarannya. Jadi saya nggak akan bisa
cuman ngoreksi permukaan. Kemungkinan kalau yang sudah lama banget ya lebih teliti. Apalagi tadi di sifat ya terkait itu cecu itu, kemudian itu harus dibiasakan. Karena kalau tidak diingatkan ibu akan terus seperti itu. Jadi harus diingatkan. Kemudian bagaimana tadi kita membaca terkait bukan hanya c, ain. Jadi bukan cuma nempel kenain. Kenain gitu. Jadi akibatul mukaddibin. Bukan hanya sekedar nempel, tapi betul-betul disempurnakan makhrajnya. Bu ya. Oke, alhamdulillah. Yang mana? Oh, yang C. Iya, langsung hidung. Iya, langsung didengungkan. Sunanung fa. Iya, langsung. Jadi prosesnya itu begini. Mendengungkan tapi sambil menipiskan hurufnya. Karena depannya huruf tipis. Kemudian kalau yang tebal fangzu, karena depannya huruf tebal, maka proses pendengungannya dengan menebalkan posisi mulutnya atau menyambut huruf dha di depan kan. Fangzu beda, sunanung fa kan beda. Itu penting. Dan kalau ibu sudah terbiasa, posisi mulut itu akan seperti ini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Misal, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu nanti kelihatan mana tebal mana tipis, itu nanti terlihat. Kalau tidak diamalkan sifat hurufnya masih keliru. Sob angko. Pan ada angka wizrok, ada angko dohrok, beda tuh. Angka karena kaf tipis, kok tebal, angko beda. Padahal dua-duanya ikhfa. Ya, sama-sama ikhfa tapi cara bacanya beda. Ya, tergantung tebal tipis hurufnya. Paham Ibu ya? Gitu nanti. Ya, tergantung tebal huruf. Kalau di depannya huruf tebal, so, do, to, dho, kof, cu. Selain itu, c. Muhun. Kenapa kita ngaji seperti ini? Dan sebetulnya fungsinya ngaji itu ngingetin. Ngingetin aja. Iya, ya, ngingetin aja. Dan sebetulnya kalau ditanya teori, ibu-ibu itu udah tahu. Serius Bu, kalau saya tanya Bu ini C atau C, bisa ngejawab. Cuman posisinya ketika praktek kadang kembali lagi itu. Ya, enggak, ini normal saja. Insya Allah. Lanjutkan, sami-sami. Bagus. Lancar, alhamdulillah Ibu. Kalau lancar mah lancar saja, weh gitu ya. Lanjutkan, Ibu. Silahkan. Apa? Wow, nggak boleh gitu. Hamzah dulu, wow, nggak boleh. Hamzah dulu, baru ain. Wow, nggak gitu. Sempurna, A-nya sempurna. Oke. Bagus.
Tapi ada catatan. Ibu dengerin ya. Ikan a'launa itu pertemuan hamzah dengan ain. Nggak bisa dibaca a'launa. Hamzah dulu. Jadi bukan a'launa. A dulu kena ain. A'launa. Jadi kalau misalkan dibaca wa antumul a'launa tidak a'launa. Tadi terdengarnya a'launa seolah-olah satu huruf hanya ain saja. Padahal ini ada dua huruf hamzah sama ain. A'launa ya. Nah, sisanya udah bagus Ibu. Alhamdulillah. Terakhir silakan. Ya. Bagus. Ula ayat 136. Bagus, nggak apa-apa. Mirab boleh. Oh ini Ibu udah bacanya udah bagus, tapi jika tiris. Itu yang pertama. Jadi kumaha tuh kenapa ada yang orang bacanya satu, Ibu bisa jadi terlalu rendah ngambil bacaannya. Jadi lelah, capek Ibu. Terlalu rendah. Iya, rendah. Saya tanya Ibu apa kabar? Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Nah segitu nadanya tuh. Alhamdulillah sehat. A'udzubillah. Ibu tuh segitu tuh nadanya. Alhamdulillah sehat. Senada Ibu bicara. Jadi Ibu gak akan capek. Kalau terlalu rendah, jadi engap Bu. Habiskan napas itu. Semakin rendah, semakin boros. Semakin tinggi, semakin lelah. Jadi terlalu rendah nggak boleh, nggak baik. Juga terlalu tinggi kurang baik. Yang pas itu yang sedang-sedang saja. Bagaimana ukuran sedang itu? Ukuran bicara. Kalau Bapak bicara, segitu nadanya. Itu nanti nafasnya nggak tersengal-sengal insya Allah. Ya Bu ya. Jadi bacaannya udah bagus, tinggal jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir karena waktunya sedikit. 2 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Oh mohon mangga, silakan. Pokoknya mah 2, tilu. Baik, siapa ya untuk orang ini jawab dulu. Sebisanya ya. Kalau nggak bisa tinggal bilang pas aja. Ulaika hukumnya Pak? Ya keduaan sama 2 orang jawab. Ulaika hukumnya apa kira-kira Pak? Mad wajib mut? Kenapa mad wajib mutasil? Ada bendera bertemu huruf hamzah panjang di tengah. Di tengah 5, di akhir 6, bener hati-hati 6 dan dihentakan. Mad wajib mutasil dalam piramida mad keberapa Pak? Kedua. Betul, jagoan si Bapak sip, kedua betul. Bacaan adomna. Kalah. Wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bi kilmatin yu'ad. Aya Pak? Mohon. Bait nomor 40. Opat-opatnya Bu. Leres teu? 44 sanes. Pawajibun. Awalnya pawajibun Pak. Siap. Wajah. Oh sanes berarti 42 pawajibun. Mad wajib. Kamu salah satu. Bukan. Mad wajib bait keberapa?
43. Siap. 1, 2, 3. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dhabi mut. Keren. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin. Cukup. Sekarang 3 orang berikutnya. Pertanyaannya, ulaika jazaa'uhum apa? yang benar yang ini idgham mutamasilan atau mimi? Alasannya Pak? Mim tidak muncul. Mim tidak muncul tanda mati bertemu mim bertasdid. Cara bacanya Pak? Berapa? 3 apa? 3. Ini idgham kamil, idgham nakis. Kamil, kenapa? Kenapa? Masuknya huruf ke huruf dengan sempurna tanpa menyisakan sifat huruf. Idgham secara bahasa dan istilah artinya secara istilah memasukkan huruf ke huruf kedua seolah-olah huruf kedua bertasydid. Dalam macam-macam guna termasuk guna apa Pak? Betul. Apa itu guna akmal Pak? Paling karena guna tidak diikuti baca dalil tufanya. 17 ya, benar. Siap? 1, 2, 3. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Soalnya kalau nggak dibaca lagi Ibu lupa nanti. Jadi memang harus diingetin lagi. Harus diingetin. Belakang Ibu 3 orang. 1, 2, 3. Siap ya Ibu. 1, 2, 3 ya. Pertanyaannya. Magfiratum mirro. Idgham apa? Bila gunah, kenapa? Nunnya ada tanda mati tidak? Nun ada tanda mati tidak? Coba lihat di Qur'annya. Ada tanda matinya gitu Bu? Lihat nun matinya, ada tanda matinya enggak? Lihat dulu atau Qur'annya. Enggak ada kan ya? Enggak ada tanda mati. Bertemu dengan huruf ro. Dilebur, disamar. Ditahan tidak? Ditahan tidak? Tidak. Karena rela. Ro dan la. Tos rela mah tong ditahan-tahan antepkeun we kitu tah. Ya. Ya, idgham bila guna. Baca nadomnya Bu coba. Bait keberapa kalau nadom idgham bila gunah? Idgham bila gunah teh yang wasani idghamun 2 berapa? 12. Ada Bu? Wasani bi ghairi gunnah. Siap? Filami warra thumma karironna. Siap Bu? 1, 2, 3. Watani idghamun bi ghairi gunnah. Filami warra. Untuk yang baru belajar baca lagi ya, nggak apa-apa, santai aja ya. Baik, 3 orang lagi, 1, 2, 3, siap Ibu. Pertanyaannya, mirrobbihim wajanna. Guna apa Bu yang lengkap? Kenapa sampai sini?
Sampai sini ya. 1, 2, 3. Oke. Gunah asliyah. Kenapa gunah asli? Nun. Karena nun cara bacanya ditahan berapa? 3 ketukan. Gunah secara bahasa dan istilah. Suara yang dari rongga hidung. Secara istilah, suara yang indah dan teratur yang keluar dari rongga hidung yang disebabkan nun, mim, dan tanwin dalam segala keadaannya. Oke. Gunah teh ada berapa macam tingkatan, Bu? Ada 4. 1 akmal, 2 kamilah, 3 nakisoh, 4 anqos. Baca dalil gunahnya, Bu. 17. Siap. Siap. 1, 2, 3. Bagus. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa gunna mimman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin. Alhamdulillah. Geser. 1, 2, 3. Siap, Ibu. Pertanyaannya. Wa jannatum ta. Ifa apa? Ish. Akrob. Karena bertemu huruf ta. Nun tidak ada tanda mati, bertemu huruf ta. Dilebur, disamar. Ditahan tidak. Berapa ketukan? Derajatnya. Derajatnya. A'la wusta adana. Cecu. Is. C. C ya. Ya ini kalau nggak diulang-ulang pasti lupa. C, Bu. Ikhfa secara bahasa dan istilah. Secara bahasa dulu. As-satr. Artinya samar. Secara istilah menyamarkan huruf dan idgham. Dalam macam-macam gunah termasuk gunah apa, Bu? Kamilah. Gunah yang sempurna karena gunah diikuti hukum yang lain. Baca dalilnya, Bu. Tah, 14, 15, 16. Siap ya. 1, 2, 3. Bi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fikil baiti qaddaman sibda sana kam jada syah dum tayyiban zidfi. Keren, alhamdulillah. Terakhir 2 orang. Siap ya pertanyaannya. Min tahtihal anhar. Idhar apa? Halki. Kenapa idhar halki? Karena nunnya muncul tanda dibacanya jelas. Idhar secara bahasa dan istilah. Artinya jelas. Al-idhoh terang. Secara istilah membaca huruf dengan jelas tanpa gunah tambahan boleh. Atau membaca huruf dengan jelas dari makhrajnya tanpa gunah tambahan. Ibu kalau dalam macam-macam gunah termasuk gunah apa idhar teh? Apa itu gunah nakisoh teh? Tidak karena saat sukun. Baca dalil tuhfanya, Ibu. 7 dan 8 sawarna. Ini jagoan gitu ibunya 7, 8 ya alhamdulillah.
Ada Bu? 1, 2, 3. Lil halki sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun mukhmalatani. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini baru tahap kedua karena makhraj dan sifat dan pertemuan dua huruf belum saya bahas. Kita teh baru di tahap kedua mahir. Jadi segi teh alhamdulillah yang masih adalah yang tersisa begitu, tidak lupa semuanya. Semoga ibu bapak selalu istiqomah, disehatkan oleh Allah, dipanjangkan usianya dan selalu semangat untuk belajar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang baik dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, semoga kita dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.